Mengapa saya tertarik pada sejarah Jakarta? Nah, pada umumnya sejak saya kecil, saya suka sejarah. Nah, di sini orang tanya, saya sudah begitu lama di sini, tahu itu, saya tidak bisa jawab. Maka saya cari sumber yang memberi pengetahuan yang bisa dipegang. Kalau kita tidak tahu sejarah, latar belakang sejarah sesuatu kota, kita tidak kenal, tidak mengerti kenapa kota sekarang demikian. Waktu saya di Jakarta, saya keliling, saya pergi kemana-mana, lihat gedung kuno, lihat ini, saya tanya orang ini, bagaimana ini gedung, bagaimana di sini, ini siapa bikin itu, orang tidak tahu, banyak orang tidak tahu. Saya ketemu, sebagai contoh, saya ketemu gereja Portugis, bahkan ada dua, satu di dekat Beas, sekarang gereja Sion, satu di Tugu. Saya tanya kenapa ini gereja Portugis. Ya dulu orang Portugis di sini. Saya cek tidak, Portugis tak pernah itu menguasai satu jengkal semeter persegi pun di Jakarta. Tapi kenapa ada gereja Portugis? Mengapa? Ini saya ingin tahu. Maka pelan-pelan saya cari informasi dan cari sumber yang bisa dipercayai. Jarang. Lalu akhirnya saya beli ini buku ini, lemari buku di belakang. Ini semua tentang sejarah Jakarta. Saya kumpul ini dan kumpul satu kotak ini penuh dengan tulisan-tulisan dari koran, dari majalah, atau ceramah tentang Jakarta. Maka saya kumpul informasi dan cek di tempat. Nah, saya bertulis pertama buku ini tahun 82. Nah, ini buku pertama tentang historical sites of Jakarta. Dan buku ini berkembang terus sampai 7 edisi. Ya, modern sekarang bukan orang tidak begitu lagi baca buku, mereka mau melihat dan mendengar. Maka dibikin juga film atas dasar buku ini tentang historical sites. Artinya bukan sejarah Jakarta, tapi apa yang kita masih bisa lihat di kota ini dari sejarah dulu. Tidak banyak, tetapi doch cukup banyak kalau kita cari dengan teliti. Kita harus ingat bahwa orang yang sekarang tinggal di Jakarta sebagian besar tidak lahir di sini, datang dari luar. Waktu saya datang di sini tahun 63, Jakarta baru 3 juta orang. Sekarang 10 juta. Dari mana? Dari segala kepulauan Indonesia datang ke ibu kota. Anak Jakarta tidak diberitahu tentang sejarah Jakarta, tentang gedung tua, maka mereka tidak tahu. Apa yang tidak kita ketahui, tidak kita cintai. Bagaimana mau menghargai, mau mencintai, mau merawat sesuatu yang saya tidak tahu. Bongkar aja gedung tua, bikin baru. Apalagi banyak orang punya pikiran yang lama jelek, yang baru bagus. Walaupun tidak benar, yang lama bisa bagus, bisa tidak bagus, yang baru juga begitu. Tapi umumnya orang Jakarta tidak tahu sejarah, tidak tahu perkembangannya, maka tidak tahu nilai sejarah, maka gampang merusakkan. Bagi mereka sama saja tinggal di sini atau tinggal di kota lain, tidak ada ikatan batin kepada kota ini, maka juga tidak peduli kota ini bersih, kota ini necis, kota itu menarik. Ini satu kota sangat kurang kalau ini tidak ditanam rasa bangga pada kota itu. Kalau kita lihat dunia kita sekarang ini, kenapa dunia sekarang begitu? Kenapa Jakarta sekarang begitu? Kalau kita mau tahu kenapa keadaan begitu, kita harus gali masa lama. Nah, untuk mengetahui itu tidak ada jalan lain daripada sejarah. Nah, kalau tidak, kita seperti orang tanpa ingatan.
Saya lahir di kota Coesfeld. Ini suatu kota kabupaten antara kota provinsi Münster dan perbatasan Belanda. Tapi orang tua pindah ke Münster dan saya tahun-tahun pertama tinggal di Münster. Tapi sebenarnya sebagian besar saya dibesarkan di Telch, itu juga kota kecil dekat Münster itu. Nah, dari sana saya selesaikan sekolah SD di kelas ayah saya. Kebetulan ayah saya ini juga guru dan saya dengan adik saya di sana masuk kelas ayah saya. Ini tidak enak kadang-kadang. Karena kita selalu disalahkan kalau orang lain mengeluh tentang saya bikin sesuatu, kita disalahkan oleh ayah yang sekaligus guru kelas. 3-4 bulan sebelum selesai perang, kita dipanggil untuk masuk tentara, untuk lihat masuk tentara apa. Lalu kita harus lewat dokter dan berapa dicek, lalu lewat satu perwira SS. Dia bilang saya, lihat, kamu masuk SS. Saya bilang, tidak. Kamu masuk SS. Saya bilang, tidak. Yang lebih keras lagi. Akhirnya tanya, kenapa? Saya sudah secara sukarela masuk Luftwaffe. Lapangan Angkatan Udara. Pergilah. Dia marah, tapi tidak bisa bikin apa. Saya tahu dia tidak bisa bikin apa-apa. Tapi akhirnya saya tahu saya toh tidak bisa jadi pilot karena mata saya jelek. Saya tidak bisa secara halus bedakan yang merah dan hijau. Nah, sesudah perang, saya lanjutkan pendidikan. Saya kehilangan 1,5 tahun karena perang ini. Lalu akhirnya selesai. Lalu sesudah saya lulus, saya bikin apa? Saya sudah yakin bahwa saya mau jadi pastor. Tapi bisa ke pastor keuskupan Projo. Tapi pada waktu itu Romo Projo di daerah saya Münster ini cukup banyak, maka saya bilang tidak ada gunanya masuk ke sana, sudah cukup banyak. Lalu saya lihat berapa ordo Benediktin harus nyanyi setiap hari 3-4 kali nyanyi. Saya tidak bisa nyanyi, saya tidak bisa. Lalu saya pikir Fransiskan juga tidak terlalu Rommel, saya tidak mau Fransiskan. Akhirnya baca banyak kunjungi, akhirnya saya pilih Jesuit dan masuk novisiat di Jesuit setengah tahun sesudah saya lulusan SMA. Boleh novisiat, dan waktu di novisiat saya masuk dengan syarat, ini boleh masuk dengan syarat bahwa kalau saya studi selesai bisa ke misi. Lalu saya pada pertengahan 63 saya berangkat dari Frankfurt ke Indonesia. Maka saya di sini sejak 63, berarti tahun ini 50 tahun. Goedenavond, dames en heren. Selamat malam, tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Ik trajo allen te amuseren. Ich bin orang Betawi. Ich bin in Jakarta geboren und aufgewachsen und mit der Kultur auf engste verbunden. Ich habe auch viele Jahre in den verschiedenen Positionen in der Stadtverwaltung Jakarta Verantwortung getragen, zuletzt als Gouverneur. Ich kann sagen, dass es nicht einfach ist, die kulturelle Vielfalt und den Reichtum Jakartas ihren Einwohnern und ihren Besuchern zu vermitteln. Er hat mir so viel gezeigt, dass ich nicht zögere zu sagen, er ist einer der besten Kenner der indonesischen Geschichte, der indonesischen Kultur und vor allem er ist sicher der beste Kenner der Architekturgeschichte und der Geschichte der Stadt Jakarta und des alten Batavia. Und ich wünsche ihm auch weiterhin Schaffenskraft, viel Gesundheit, Stabilität für seine folgenden weiteren Aufgaben und ich möchte ja wiederkommen und hoffen, mit ihm dann wiederum irgendwo Spaghetti essen zu können. Saya kagum sekali sama Pak Huycken karena dia mampu mengeluarkan begitu banyak buku mengenai kota Jakarta.
Dan dia betul-betul adalah seorang pecinta kota Jakarta. Pater itu, saya kenal Pater karena saya dibaptis oleh beliau sebagai orang Jerman, pastor, Yesuit, harap maklum. Tapi sekarang sudah, karena sudah lama kenal, waktu baru-baru itu agak sulit, strict banget. Dan dia tidak mau sembarang melihat orang, dan dia jarang mau diinterview. Dia bilang, kalau saya diinterview, saya bilang baca buku saya saja dulu. Dia nggak mau ditanya untuk hal yang tidak perlu. Terus terang saja merasa bahwa Pater Hagen itu seperti bapak buat saya. Karena setiap kali saya ketemu, dia selalu, Ibu Tinia, apa kabar? Dan itu buat saya seperti menyejukkan. Saya seperti seorang anak yang disapa oleh ayah. Dan saya selalu, kalau di mana-mana, di acara apapun, yang jadi patokan saya mencari Pater Hagen. Karena beliau itu tinggi, jadi mudah dikenali. Banyak orang mengatakan orangnya dingin, tetapi ketika sudah diskusi atau diajak bicara atau kita tanya sesuatu kepadanya, dia akan menjelaskan dengan penuh semangat. Itu yang bagi saya sangat menarik dan sangat inspiratif. Kebetulan dan kita di Jakarta sangat untung, Pater Hagen punya hobi sejarah. Dan menurut saya sepatutnya Pater Hagen diberi semacam penghargaan untuk dedikasinya. Saya tentu sangat mengharapkan agar Pater Hagen cepat-cepat sembuh. Saya dan kita masih memerlukan kebijaksanaannya, perhatiannya pada orang-orang Jakarta, Indonesia. Memang kami dari Jerman datang ke tanah di mana ada mericanya tumbuh, ya. Tetapi Adolf tidak menjadi pemegang kebun Palawija, tetapi dia menulis buku. Inilah Adolf Hagen di Indonesia. Jangan lupa nasi uduk ketan urang buat sarapan pagi-pagi. Jangan lupa nasi uduk ketan urang buat sarapan pagi-pagi. Herinneringen van oude tijden, ini bikin sedih hati kami. Naar oud Batavia zal ik nooit vergeten. Ik blijf je trouw sampai ku mati.